Dan tahu Bapak Ibu teman-teman semua kalau motivasi orang itu ada berapa? Tidak. Ada Pak, ada tiga. Motivasi dari dalam dirinya. Ya, jadi motivasi dalam seseorang itu dipengaruhi oleh tiga hal ya. Ada tiga motivasi yang mempengaruhi seseorang dalam perilaku. Pertama adalah motivasi karena dia ingin menghindari hukuman. Jadi kalau Bapak Ibu atau anak-anak itu taat pada aturan, jangan salah. Siapa tahu mereka akan melakukan itu hanya karena takut dihukum seperti itu. Kemudian ada juga motivasi yang kedua yaitu karena anak-anak itu ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Jadi anak-anak akan taat pada aturan, pada risiko positif karena mereka itu ingin mendapatkan imbalan penghargaan. Ada yang tahu mereka teman-teman penghargaan apa saja teman-teman? Nilai biasanya nilai juara. Boleh nggak kira-kira kita memberikan barang? Boleh saja. Boleh saja apa kira-kira itu? Biasanya itu apa? Jajan biasanya. Snack ringan. Hmm. Tapi jadinya terbiasa mereka kalau nggak dapet itu nggak ada motivasi. Jadi ketika kita memberikan penghargaan atau imbalan ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Kalau positifnya mungkin mereka lebih termotivasi untuk rajin ya. Kemudian dampak negatifnya tentu saja bagi yang tidak mendapat imbalan. Nah itu adalah hukuman bagi mereka karena ketika mereka tidak mendapatkan imbalan atau penghargaan dan hanya teman yang dapat, mereka akan merasa malu, drop, kemudian justru motivasi mereka akan jatuh ke sebelumnya. Dan yang ketiga itu adalah bisa dilihat di sini ya, menghargai diri sesuai dengan nilai yang dipercaya. Ini yang disebut dengan keyakinan atau motivasi dari dalam. Jadi anak-anak itu akan mematuhi aturan karena memang mereka sadar kalau aturan itu memang harus dipatuhi dan sesuai dengan keyakinan mereka. Kita yang belum familiar dengan istilah budaya positif, budaya positif. Jadi kenapa saya anggap ini relevan untuk kita bicarakan pada pagi hari ini, karena kita mengingat mungkin 1-2 bulan ini kita semua disibukkan dengan segala kenakalan murid, kenakalan siswa, baik itu yang terjadi di sekolah ataupun di luar sekolah. Jadi saya pikir ini sangat relevan jika kita angkat hari ini dan kita bicarakan bersama. Paling tidak kita mempunyai sudut pandang yang sama terkait penanganan atau penerapan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari yang pertama, itu adalah sebagai seorang guru itu kita sangat penting untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Dan ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu. Bapak Ibu, budaya positif ini memang seyogianya ada di setiap sekolah, dan itu yang menjadi menjadi ujung tombaknya itu adalah guru, karena guru yang bersentuhan langsung dengan siswa. Namun sebelum kita bicara tentang penerapan budaya positif, alangkah baiknya kita memahami dulu satu persatu beberapa istilah yang terkait teoritis. Yang terkait itu adalah apa tadi Pak Ibu? Sudah masih ingat? Posisi kontrol akan mampu menemukan kesadaran siswa atas kesalahannya, dan siswa akan bertanggung jawab untuk mencari solusi dari kesalahan. Benar sekali seperti itu. Itu yang idealnya, Pak. Namun dalam pelaksanaannya tentu saja, apakah itu bisa dilaksanakan? Akan sangat susah. Sebenarnya kelima itu bisa dilaksanakan, Pak Wayan dan juga teman-teman, disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang tadi sepintas saya dengar ini nggak bisa diterapkan di SMA 10. Apa? Gurunya menanyakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Jadi kita kembalikan ke anak itu sendiri agar anak itu tahu keyakinan yang mana yang dia langgar. Jadi setelah dia memahami kesalahannya, kemudian dia mencari solusi atas permasalahan. Jadi hal itu yang terbaik yang bisa kita lakukan, dan itu kita sebut dengan segitiga ketetapan segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf apapun yang saya sampaikan hari ini, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu atau mungkin sudah pernah mendengar, tapi hanya mengingatkan kembali apa yang bisa kita lakukan. Karena akhir-akhir ini Bapak Ibu, apa Bapak Ibu merasakan nggak kira-kira 1 bulan ini? Saya terus terang ketika saya kan mengajar di bangunan yang paling saya atau target out ini barat, sebelah barat. Coba Bapak Ibu masuk ke kamar mandi, dan itu Pak yang solo sampai menangis di depan, karena melihat bagaimana liarnya anak-anak kita menjebol tempat pipa-pipa itu yang terbuat dari triplet. Itu luar biasa Bapak Ibu.
Oke, itu luar biasa. Apakah itu bisa kita sebut dengan kenakalan Bapak Ibu? Bisa. Nah, mudah-mudahan setelah tiga sebenarnya Bapak Ibu, ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Mohon maaf ini mengingatkan saja. Restitusi itu lebih cenderung pada pembinaan Bapak Ibu, menggali potensi positif yang ada pada anak sehingga mereka akan mampu mencari solusi atas kesalahan yang mereka lakukan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ada pembinaan, pembekalan ke anak terhadap nilai-nilai positif yang ada. Oke, jadi itu kurang lebih yang dimaksud. Paling tidak efektif itu nggak bisa jalan, Bapak Ibu. Silakan, ada yang bisa memberikan atau menyampaikan sesuatu yang paling sulit Bapak Ibu terapkan keyakinan kelas yang ada di kelas Bapak Ibu masing-masing. Silakan. Yang paling sulit tadi kan Pak Wayan, yang paling efektif itu adalah penerapan disiplin jalan, udah bisa jalan disepakati bersama, itu berlaku untuk guru dan juga untuk siswa. Kalau yang sangat sulit diterapkan apa kira-kira Pak? Silakan. Untuk Putri. Tidak masalah. Ini baik dalam kapasitas Bapak Ibu sebagai wali kelas ataupun sebagai guru mapel boleh. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi yang paling sulit saya terapkan itu terjadi dalam satu kelas saja, Pak. Jadi tidak saya sebutkan kelasnya. Jadi pada sebelum awal pembelajaran saya akan selalu menyebutkan bahwa setiap siswa yang aktif akan mendapatkan nilai tambahan. Dan beberapa kelas itu kebanyakan ketika saya bertanya pasti ada yang akan menjawab karena saya akan ingat saya kasih skor seperti itu. Tapi ada satu kelas itu sudah saya ingatkan ini ada skornya loh, tapi itu tidak berlaku, jadi tetap hening seperti itu. Tapi hanya dari 7 kelas saja ada satu kelas saja. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Wayan Swambe, Wakasek, bidang sarana dan prasarana di SMA Negeri 10 Denpasar. Nah, adapun kegiatan diseminasi yang sudah dilaksanakan sebelumnya, yang tentunya terkait dengan budaya positif, yang mana kegiatan diseminasi tersebut sudah dipaparkan oleh Pak Nyoman Sugiartawan selaku CGP. Nah, yang dalam hal ini sangat baik sekali dan juga membawa dampak positif bagi Bapak Ibu guru selaku pengajar di SMA Negeri 10 Denpasar, dan juga tentunya bagi siswa. Nah, yang dalam hal ini bisa nanti Bapak Ibu guru menangani siswa tersebut, tentunya siswa-siswa yang bermasalah dan juga siswa yang melanggar daripada aturan tata tertib sekolah. Dan juga diseminasi yang telah dilaksanakan oleh Bapak Nyoman Sugiartawan tersebut tentunya bisa nanti untuk memahami daripada posisi kontrol yang tepat di dalam menangani siswa-siswa yang bermasalah tersebut. Nah, sehingga untuk kedepannya sangat diperlukan lagi diseminasi yang lainnya oleh Bapak Ibu guru selaku pengajar. Sekian paparan dari saya terkait dengan diseminasi yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Nyoman Sugiartawan. Om Santi 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 Om. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Arya Wahyu Jatmikarsuma. Saya sebagai guru kimia di SMA Negeri 10 Denpasar. Di sini saya berkomentar berbagi pengalaman. Menurut saya kegiatan diseminasi yang dilakukan Bapak Nyoman Sugiartawan kemarin itu sangat membantu saya, terutama untuk mengenali bagaimana sih karakter-karakter siswa dan juga budaya positif di sekolah, dan juga untuk dalam menanggapi atau menanggulangi gimana sih kita menanggulangi mungkin kenakalan remaja siswa yang baik dan benar itu seperti apa. Sebelumnya kan sudah dijelaskan ada tingkatan-tingkatannya seperti apa yang guru sebagai penghukum atau sebagai penengah, dan yang paling bagus itu kemarinlah kita sebagai memberikan hal-hal positif untuk menangani kenakalan dari siswa. Jadi tidak lagi guru menekankan
pada guru itu harus keras memberikan hukuman fisik maupun menegur dengan kata-kata yang tidak sopan. Jadi saya rasa kegiatan diseminasi kemarin sangat membantu saya, terutama dalam menghadapi siswa untuk menjadi lebih baik seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Nikade Melitri Astuti selaku guru SMA Negeri 10 Denpasar. Di sini saya ingin menyampaikan kesan saya terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Sugiartawan, yaitu destinasi terkait dengan budaya positif di sekolah. Di sini saya mendapatkan banyak sekali pengalaman dan ilmu yang diberikan oleh Bapak terkait dengan segitiga restitusi dan juga bagaimana kita menempatkan posisi kontrol sebagai guru dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah siswa di dalam kelas maupun di sekolah. Sekian dari saya, terima kasih.